Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu di pelatihan desain dan manajemen konten website pada hari ketiga ini. Perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Nur Aminuddin. Saya merupakan salah satu dosen di Universitas Amikom Yogyakarta. Adapun materi di hari ketiga ini, kita akan mempelajari bagaimana caranya membuat postingan blog dan membaginya menjadi beberapa kategori. Ya. Terus nanti kategorinya akan kita tambahkan di dalam menu. Jadi biar nanti bisa langsung dicari artikel blognya per kategori. Ya, pada materi hari ini kita tetap menggunakan plugin Elementor dan juga bisa menambahkan plugin Envato Elements. Walaupun mungkin kita nanti banyak menggunakan hanya di Elementornya saja. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja mulai untuk materi hari ketiga ini. Di dua pertemuan sebelumnya, kita sudah berhasil menginstal WordPress, lalu membuat halaman home, membuat halaman kontak saya, dan membuat halaman tentang saya. Jadi, tiga halaman ini merupakan halaman yang wajib ada di website. Di home itu berisi informasi-informasi yang penting dan wajib diketahui oleh semua orang. Sedangkan di halaman kontak saya, biasanya di situ kita meninggalkan nomor telepon atau cara umum lainnya itu meninggalkan sebuah form untuk pengunjung website bisa mengontak si pemilik website. Ya, dalam kasus ini di sini kita membuat form kontak saya untuk para warga agar melaporkan temuan atau masalah mungkin ketika ada proses pemilu ya. Jadi kalau ada selama proses pemilu ini ada masalah atau apa gitu, warga bisa konsultasikan atau bisa melaporkan. Lalu terakhir ada halaman tentang saya. Jadi tentang saya ini di website pada umumnya berisi tentang website itu sendiri, lalu menjelaskan tentang organisasinya, misal visi misi, terus struktur organisasi dan lain-lain. Nah, jadi tiga halaman ini, home, kontak saya, dan tentang saya, adalah halaman yang wajib ada jika ingin membuat sebuah website yang memang sifatnya profesional. Tapi melalui tiga halaman ini kita masih kurang untuk menyampaikan informasi. Perlu ada konten lain untuk menginformasikan tentang banyak hal. Misalkan mungkin laporan keadaan di setiap daerah atau setiap kecamatan. Lalu mungkin ketika visitasi mau dibuat laporannya, mau dibuat press release-nya. Nah, jadi mungkin tercover di tiga halaman ini, yaitu home, kontak saya, dan tentang saya. Kita butuh wadah lain atau media lain untuk menginformasikannya. Jadi pada hari ketiga ini kita membuat wadah tersebut atau media tersebut, yaitu media blog. Ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat postingan blog, baik itu berupa teks biasa, berupa image atau gambar,
berupa video, atau mungkin bisa jadi video yang sudah terupload di YouTube kita bisa posting di blog kita. Lalu blog itu artikelnya bisa dilakukan atau bisa dicari melalui form search ini. Jadi ketika kita membuat artikel blog bisa langsung dicari melalui form pencarian. Jadi itu goal kita hari ini, bisa membuat postingan blog. Untuk membuat postingan blog, kita pertama-tama harus masuk terlebih dahulu di dashboard admin. Ya. Jika Bapak Ibu belum masuk atau belum login di dashboard adminnya, silakan login di alamat nama domain Bapak Ibu masing-masing /wp login.php. Jadi alamatnya ini nama domain Bapak Ibu masing-masing /wp login.php. Nanti otomatis akan mengarahkan ke form login. Silakan masukkan username dan password yang dulu dibuat ketika install WordPress ya. Kalau berhasil login, nanti otomatis akan masuk ke dashboard admin. Nah, jadi di sini sebenarnya ada quick draft. Jadi ketika kita masukkan di sini title dan konten di sini akan otomatis masuk ke draft blog. Tapi kita nggak akan pakai fitur ini. Kita langsung aja masuk ke menu post. Terus kita masuk ke menu all post ya, untuk melihat semua postingan yang sudah pernah kita buat. Nah, secara default udah ada postingan Hello World milik WordPress ini. Ini bisa kita hapus biar nggak menuhin space ya. Karena emang kalau hostingan gratis itu kan space-nya terbatas. Terus selanjutnya kita klik add new atau tambah artikel post baru. Jadi kita klik add new. Nah, setelah muncul form untuk menambah postingan baru, kita tambahkan dulu title-nya. Ya, title-nya ini wajib ditambahkan karena nanti pencarian itu berdasarkan title-nya juga atau judul postingannya juga. Misal kita buat postingan pertama hasil survei Kecamatan Depok misal. Nah, kalau udah, selanjutnya kita buat kategori. Jadi hal yang menarik lainnya ketika kita membuat postingan blog yaitu adalah kategori. Jadi kategori ini untuk mempermudah pengunjung untuk memilah artikel mana yang ingin dibaca. Misal hasil survei Kecamatan Depok ini kita masukkan ke kategori survei. Jadi kita bisa add new kategori dulu karena kategori survei belum ada. Jadi kita bisa buat kategori baru. Katakanlah nama kategorinya adalah survei. Lalu klik add new kategori. Nah, kalau muncul error seperti ini, dicoba aja terus sampai bisa. Atau dicoba nanti di reload dulu halamannya. Ya. Misal buka web kita yang tadi, nama domainnya. Kita reload.
karena itu kalau serba gratisan itu masalahnya ada aja. Jadi mohon maaf juga nih kalau emang servernya kadang kurang lancar juga. Makanya kalau emang ingin diseriusin webnya, saran saya mending langsung beli hostingan domain yang berbayar. Biasanya sih yang paling murah bisa 300-an per tahun. Kalau lagi ada promo mungkin lebih murah lagi. Tapi kalau emang Bapak Ibu mau nginput banyak data, misal banyak gambar, banyak video yang disimpan di server kita atau server sendiri, saya sarankan beli yang space-nya banyak, minimal 2 giga atau 3 giga. Apalagi kalau banyak video ya. Nah, tapi kalau video, saran saya nanti mending upload di YouTube saja, terus nanti ditambahkan di postingan kita. Nanti saya akan ajarkan juga. Oke, kita reload. Coba lagi publish. Nah, udah post publish ya. Ini sebenarnya udah bisa kita lihat. Bisa klik kanan, open link in new tab. Nah, ini masih uncategorized. Berarti tadi kategorinya belum tertambahkan. Coba kita klik add new kategori dulu. Nah, udah masuk. Nah, pastikan kategori surveinya ini tercentang. Terus di-update. Nah, kalau kita reload, harusnya sekarang uncategorized-nya ini jadi survei. Nah, ada tambahan surveinya. Nah, ini uncategorized-nya bisa dihilangkan centangnya. Nah, jadi sekarang uncategorized-nya hilang harusnya. Nah, tinggallah survei. Nah, jadi ini postingan kita yang masih isinya kosong, baru ada title-nya saja. Jadi kita sepatnya, kalau kita nggak pakai Elementor, bisa langsung mengetikkan isi dari postingan blognya di sini. Blog. Terserah mau diisi apa, yang penting jangan melenceng dari judul. Ini free to type, artinya kita mengetik di sini ya sama aja kayak kita ngetik di Google Word ya, Google Word lagi, Microsoft Word. Jadi nggak mau ganti baris itu tinggal tekan enter, nah, ganti baris atau ganti paragraf. Terus bisa di bold, misal di seleksi dulu terus di bold. Ini cara cepatnya langsung di sini tanpa menggunakan Elementor. Terus kita bisa klik plus buat add block, misal mau nambahkan image. Nah, kita bisa insert from URL, media library, atau upload gambar baru. Misal kalau media library akan ditampilkan semua image yang ada di server kita yang udah pernah diupload atau mungkin terimplementasi dari template Envato. Ya, misal kita ambil gambar Real Madrid ini. Seleksi. Nah, di Real Madridnya akan otomatis terinputkan. Nah, ini bisa kita replace, bisa di crop. Kalau mau di crop, terus ada stylenya juga di samping. Nah, bisa dibuat seperti itu juga. Kalau di crop, tadi belum sempat diulang. Oh, kalau di crop pakai scroll di mouse ya. Kayak gini.
Ini buat zoom in zoom outnya ya. Terus ini bisa buat ngukur ukuran gambarnya. Jadi kita mau kecilin seperti itu. Terus di bawahnya kita bisa tambahkan caption. Di bawah sini tambahkan caption. Nah, mau yang lain dan lain-lain, ini stylingnya atau tampilannya seperti apa. Selanjutnya mungkin kita mau gambarnya dari tempat lain, nggak pengen dari server kita sendiri biar nggak menu-menuhin. Jadi kita bisa klik image lagi, tambah block image. Kita bisa insert from URL. Nah, terus nanti masukin URL gambarnya. Nah, URL gambarnya itu harus ketika diakses itu isinya cuma gambar. Misalkan nih kita cari survei lapangan, misal lapangan di Google Image, kita cek. Nah, oke, ini hasil dari Google Image-nya. Nah, ketika kita klik, kita setiap gambar yang ada di internet, kita bisa klik kanan, lalu kita pilih Open Image in New Tab. Nah, ini untuk mengetahui URL dari si image ini. Nah, biasanya di ujungnya itu ada .jpg, .png, .gif, .jpeg, dan lain-lain. Jadi, URL ini yang di copy lalu dipastekan di sini. Ketika kita insert from URL, kita paste di sini. Baru enter. Nah, sekarang image-nya sudah muncul sama persis. Ya. Jadi kelemahannya kalau kita mengambil from URL, jadi kita nggak tahu sewaktu-waktu mungkin server dari image ini atau web yang menampung image ini itu dihapus atau hilang datanya. Otomatis data gambar yang ada pada web kita juga hilang. Ya, jadi kita tidak bisa mengontrol itu. Ya, jadi paling aman itu gambarnya ada di server kita sendiri. Jadi itu cara menambahkan gambar. Jadi bisa gabungkan teks dan gambar. Lalu kita bisa update untuk mengecek. Oke, error lagi. Coba kita reload dulu yang lain. Jadi kalau error seperti itu, dicoba reload webnya, bukan dashboardnya ya, webnya aja. Udah berhasil diupdate, kita reload. Nah, udah muncul, ada teksnya, ada image-nya seperti ini. Lalu di bawah kita bisa leave a reply. Jadi user lain bisa meninggalkan komentar. Ini jika kita menggunakan default editor dari si WordPress-nya ya. Nah, selain itu kita juga tetap bisa edit with Elementor sama seperti halaman yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jadi selain menggunakan default yang sudah ada dari WordPress-nya, sudah ada dari sananya, nggak pakai plugin, ini kita juga bisa edit lewat Elementor. Caranya sama persis seperti membuat halaman home, kontak, atau tentang
saya. Coba kita ubah. Biasanya kan kalau kita menggunakan edit with Elementor, atributnya template ini kita ganti jadi Elementor full width. Kalau kita ubah Elementor full width, kita update, apa yang terjadi? Nah, seperti ini. Jadi judulnya hilang, cuma ada kontennya saja. Menu-menu bawahnya hilang, form untuk komentarnya pun ikut hilang. Nah, itu yang perlu diperhatikan kalau menggunakan Elementor ya. Tapi tentu saja editing postnya atau styling atau mendesain postingan blognya lebih enak menggunakan Elementor, lebih rapi dibandingkan kita menggunakan bawaan dari WordPress-nya. Tapi perlu ada kustomisasi lagi biar si komentarnya itu bisa muncul, biar orang bisa posting komentar. Karena kan biasanya kalau blog-blog itu kan harus ada komentarnya. Kecuali memang ini sekilas info ya, orang-orang nggak perlu komentar, yang penting cukup tahu aja gitu. Itu baru boleh, nggak perlu ada form komentarnya. Lalu biar kontennya ini full, kalau biasanya kan tadi kontennya cuma di tengah, tapi tetap bisa ada form komentarnya. Kita bisa ubah template ini menjadi full width template ya. Update, kita cek. Nah, jadi full, ini full dari kiri sini sampai kanan sini. Dan di bawahnya masih ada form untuk komentar seperti itu. Terus di atasnya masih ada title. Terus ini sebenarnya adalah sidebar-nya ya, tapi pindah ke bawah. Kalau kita zoom out, pindah ke enggak. Jadi emang template-nya seperti itu dia. Sidebar-nya ada di bawah. Jadi kayak semacam footer. Jadi ini kita bisa edit with Elementor. Kita coba. Nah, ini setelah muncul editornya, semua isian yang udah dibuat di default tadi terbacanya adalah elemen text editor dari segi image dan lain-lain. Tapi kita kan pengennya image ini sendiri, text editor sendiri. Jadi kita bisa remove image-nya. Jadi postingannya sendiri, misal kita maunya jadi kalau masuk ke teks ini isinya adalah HTML ya, jadi jangan heran nanti kalau kayak gini, ini ada kode-kode anehnya kayak gini. Nah, ini adalah HTML ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau mau visual yang langsung apa adanya, itu ada di tab visual. Terus seperti biasa bisa di format heading dan lain-lain. Terus kita bisa ubah stylenya, misal warnanya warna hitam atau
warna biru biar kelihatan. Nah, itu saja. Terus kita bisa mungkin mau justify atau rata tengah, ini juga bisa. Selanjutnya, tadi kan kita ada image nih, kita bisa nambahin image di sini, pakai elemen image. Kita bisa nambahin di bawahnya. Terus kita bisa choose image, masukin media library yang tadi ada Real Madrid-nya. Tunggu loading. Nah, kita bisa pilih image yang tadi kita insertkan, misal tadi Real Madrid ya. Di sini sebenarnya kita bisa masukkan alternative text. Ya sama seperti yang di editor defaultnya juga sama. Alternative text ini maksudnya adalah ketika gambarnya tidak bisa di load atau error, yang muncul adalah alternatif teksnya, misal logo Real Madrid. Nah, terus alternatif teks ini juga membantu kita agar image-nya ini bisa dicari di Google Image. Jadi selain gambarnya itu sendiri, si Google ini nyari berdasarkan alternatif teksnya. Jadi kalau keywordnya cocok dengan alternatif teks, nanti bisa muncul di Google. Terus title, kalau di hover biasanya ada muncul title-nya, Real Madrid. Captionnya apa, description-nya apa, terus kita bisa langsung insert media. Nah, ini ukurannya sangat gede sekali. Kita bisa image size-nya kita ganti jadi misal medium atau mungkin medium large. Oh, enggak ya, medium aja. Terus kita bisa buat elemennya tengah, kiri. Nah, terus stylenya kita bisa ganti width-nya, height-nya. Terus kita bisa ngasih border radius juga. Nah, jadi ada efek round-nya. Nah, efek row bulatnya itu bisa diganti di border radius ya. Terus kita misal mau insert juga gambar di sampingnya. Nah, kalau mau insert gambar di sampingnya, kita harus menggunakan inner section ya. Jadi kita pertama inner section dulu. Nah, pastikan jadi 2 kolom. Lalu kita pindah image-nya ke atas. Nah, terus baru di sampingnya kita tambahkan image lagi. Nah, ini bisa. Nah, kelemahan dari Elementor mungkin dia cuma bisa ngambil dari media library atau upload file ya. Jadi kalau mau lewat URL itu jalannya beda, bukan make elemen image. Ya, jadi kalau mau yang dari URL yang tadi survei lapangan misalkan, itu bukan menggunakan elemen image. Jadi elemen image ini hanya mengambil gambar atau image yang ada di server kita sendiri. Nah, itu yang perlu diingat. Misal kalau kita ingin menambahkan image dari URL lain, kita bisa, ini dihapus dulu deh. Klik kanan untuk hapus, klik kanan bisa delete. Nah, hapus. Kita bisa menambahkan HTML ya. Kita bisa menambahkan HTML manual.
Jadi untuk menambahkan HTML, memanggil image dari URL lain, kita bisa pakai tag img src. Dalam src ini, dalam tanda petiknya kita paste linknya, nah, langsung muncul seperti ini. Nah, ini cara memanggil image dari URL lain. Nah, kelemahannya kita tidak ada tab style di sini, jadi langsung di tab advance. Tapi tetap bisa di setting, misal mau dibuat round, border radiusnya tetap bisa di setting, misal 50, misal enggak nih. Oh, nggak bisa. Nah, berarti emang terbatas sekali ya untuk menggunakan image dari URL lain. Itu mungkin kelemahan dari si Elementor ini. Tapi untuk hal lain lebih gampang untuk diedit atau diatur dibandingkan menggunakan bawaan WordPress. Bisa kita update. Nah, udah berhasil. Kalau update-nya udah hitam, udah nggak bisa diklik ini, berarti udah update artinya. Kita bisa cek halamannya, reload. Nah, udah ada isi postingan blog, bla 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 bla. Nah, pokoknya ada komentar. Oke. Atau mungkin nggak satu-satu gini image-nya, tapi bisa pakai image galeri. Nih ada basic galeri. Atau mungkin mau pakai carousel. Biasanya kalau carousel slideshow itu kan ada di bagian atas nih. Biasanya di bagian atas gini ada slideshow misalkan. Kalau mau bikin slideshow itu bisa pakai namanya image carousel. Belum ya? Ini carouselnya. Kita bisa milih image apa aja yang mau dibikin slideshow. Plus misal tampil 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, misal 6 ini. Terus kita buat new gallery. Jadi yang di slideshow adalah sebuah galeri ya. Lalu kita insert galerinya. Nah, ini bisa di slideshow. Kita geser. Nah, ini ada tanda panahnya. Kita bisa klik. Terus misal kita mau ubah ukurannya jadi misal medium large. Nah, seperti ini. Atau mungkin medium, kecil aja, nggak usah gede-gede. Seperti ini. Misal kita pengen cuma nampilin satu foto aja per slide. Slide to show-nya diganti 1. Nah, terus kok cuma di kiri aja ya? Kita mau ganti kanan atau mau image-nya di stretch biar lebar. Ini bisa pakai image stretch-nya, yes. Nah, ini jadi full kalau dipakai image stretch ya. Tapi bisa pecah. Kelemahannya di situ kalau image stretch. Itu additional optionnya, autoplay, bla bla bla. Terus kita bisa buat stylenya juga. Session. Ada border type-nya.
Jadi ini kalau mau bikin carousel ya. Nah, ini linknya kita bisa, misal kalau mau 2 arrow sama dotsnya, atau mau nggak ada non, ya udah cuma auto aja, nggak bisa diklik sana sini gitu, itu juga bisa. Nah, ini pakai carousel. Oke, terus kita bisa update, load. Nah, carouselnya udah ada, kita bisa kontrol. Nah, ini masih bisa diedit-edit sebenarnya, tapi butuh pengetahuan CSS yang lebih lanjut lagi ya. Buat biar image-nya bisa rata tengah, biar warnanya ganti. Karena di Elementornya sepertinya nggak ada pilihannya ya untuk mengubah image-nya tengah. Advance, margin, positioning misal, ada nggak nih? Oh, nggak ada, ini bukan. Berarti ini sepertinya butuh tambahan CSS. Nah, masalahnya ketika kita butuh tambahan CSS harus go pro, harus berbayar ya. Mungkin kelemahannya di situ juga menggunakan Elementor ya. Ya, jadi untuk menggunakan carousel ya seperti ini. Kalau mau full tadi bisa pakai image stretch seperti itu. Oke, kalau udah dicek lagi, jangan lupa ini udah diupdate, lalu kita bisa exit to dashboard. Kalau postingannya udah selesai dibuat ya, kita langsung bisa exit to dashboard. Terus kita bikin satu postingan lagi ya, tadi udah pakai image, selanjutnya postingannya menggunakan video. Oke, kita selanjutnya buat postingan baru, kita klik dulu yang lambang W ini, view post. Jadi nggak bisa langsung nambah post di form tadi, kita harus lewat sini, lewat post, all post, terus kita klik add new. Selanjutnya kita ingin membuat postingan blog menggunakan teks dan juga ada videonya. Jadi cara gampangnya kita langsung aja menggunakan edit with Elementor. Tapi sebelumnya kita harus tambahkan title-nya dulu. Misal laporan keadaan TPS misalkan. Terus kita bisa add new kategori, misal laporan. Kategori laporan. Kita klik add new kategori. Nah, pastikan laporannya sudah tercentang. Lalu template-nya kita ganti jadi full with template ya. Lalu kita bisa publish. Ya, kita klik open in new tab. Laporan keadaan TPS, di bawahnya ada kolom reply-nya dan ada juga posting sebelumnya. Sebelumnya kan kita tadi udah posting hasil survei Kecamatan Depok. Di bawah ini ada historinya. Oke, setelah berhasil di posting, kita klik edit with edit Elementor.
selanjutnya seperti biasa kita tambahkan dulu mungkin intersection. Kurang di scroll ke bawah ya, atau langsung aja klik plus gini. Misal kita mau 2 kolom, 1 teks 1 video misalkan. Nah, kita tambahkan text editor di sebelah sini. Terus kita kan teksnya misal berdasarkan pantauan tim pada TPS 01 di Kelurahan Condong Catur, Depok, Sleman, ditemukan bla bla bla. Salah artikelnya seperti itu ya, Bapak Ibu bisa bikin artikel yang benerannya ya. Ini cuma misalkan aja, saya kasih contoh aja. Kalau saya ketik semuanya nanti habis waktunya. Oke, terus ini ada proses kayaknya nih, dia agak lama. Terus selanjutnya di sebelahnya kita tambahkan video. Jadi kita pakai Elementor video. Nah, di Elementor ini kita bisa pilih source-nya dari mana. Jadi bisa embed YouTube, video YouTube. Jadi kita di sini linknya langsung ngambil link dari YouTube-nya. Terus bisa dari Vimeo, Dailymotion, atau self-host. Self-host itu berarti kita harus choose file, kita upload filenya. Kalau loadingnya lama seperti ini biasanya servernya lagi error, kita harus reload dulu bentar. Koneksinya lagi error nih. Lagi bisa nggak nih? Bentar. Ini kalau no item found, RC error ya berarti ya. Kita coba update dulu. Terus kita reload halamannya. Jadi update dulu baru reload editor Elementornya. Oke, setelah saya perbaikin koneksinya dulu, restart reload sana sini, akhirnya bisa lagi. Oke, jadi ini tadi videonya. Nah, kalau self host ini kita choose. Nah, ini no item fonts artinya tadi harusnya apa? Yang banyak kan tadi image ya. Tapi ini kan kita nyari video. Kalau video belum ada, harus kita upload dulu. Jadi kita bisa upload video. Nah, ya, saya punya video kecil nggak ya? Bentar. Saya siapkan dulu videonya.
Kita pilih lagi videonya ada di sini. Misal ini perlu diingat maksimum uploadnya 10 MB ya, karena di Infinity Free maksimal uploadnya emang 10 MB. Jadi kalau mau hosting berbayar harusnya bisa lebih dari itu. Mungkin video panjang, mau ngupload film juga mungkin bisa, asalkan hostingannya kuat ya. Tapi kayaknya kalau mau ngupload film mending upload di Google Drive aja. Oke, kita tunggu sampai proses uploadnya selesai. Nah, ini masih error ya. Kalau kita upload langsung di editornya kemungkinan sulit ya. Jadi kita bisa alternatifnya upload lewat dashboard admin, yaitu di media library. Jadi di sini kumpulan semua media library-nya. Jadi kita bisa add new, terus kita pilih file mana yang mau di upload ya. Misal ini saya sudah upload tadi videonya, yaitu file download terus .mp4 ini ukurannya 1 MB lebih lah dikit. Nah, ini saya rasakan tadi lebih cepat nguploadnya dibandingkan ngupload lewat media library Elementornya. Nah, tapi sayangnya nggak kebaca langsung, jadi sepertinya harus di reload lagi si Elementornya, baru nanti harusnya si library ini, media library-nya, videonya bisa kebaca. Jadi kita coba reload lagi untuk Elementornya. Oke, kita cek apakah video cell host-nya udah ada. Nah, udah ada ya. Ini kita udah ada videonya, tinggal masukin captionnya kalau mau, cap description, terus insert media. Nah, jadi player videonya langsung tampilannya seperti ini. Jadi kalau di web browser playernya itu otomatis seperti ini. Terus kita bisa atur stylenya, ada advance-nya juga. Lumayan berat ya. Nah, ini video rekaman saya pada materi-materi sebelumnya, 30 detik. Terus kita bisa atur aspek rasionya 43, terus 69, 219 ya, disesuaikan aja dengan videonya ya. Saya nanti kalau beda aspek rasionya kepotong. Oke, tuh kita nambahin videonya. Terus oh ya, di sini ada atau di properti kontennya ada autoplay. Terus ada posternya juga, kita bisa choose pilih posternya. Terus kita bisa tambahkan juga kalau mau download, kalau boleh di download bisa dimunculin download buttonnya. Terus kalau mau di mute bisa. Jadi tinggal apa sih namanya, bermain-main aja dengan propertinya. Terus misal kita di atasnya mau nambahin heading judul videonya, misal laporan, video laporan gitu aja, misal keadaan TPS. Nah, kan kemarin pada pelatihan-pelatihan sebelumnya tuh banyak tuh konten-kontennya, konten video, konten fotografi. Nah, itu bisa dijadiin bahan postingan. Nah, jadi saya harapkan semuanya yang sebelumnya di pelatihan yang sebelumnya itu bisa di upload dan bisa di
dijadikan bahan postingan. Oke, ini H2, terus kita jadi tengah aja, terus dibuat misal small, medium, ya medium aja ya. Nah lalu ini kan terlalu lebar nih spasinya, kita bisa kalau pengaturan spasi itu ada di advance ya. Nah ini marginnya ini bisa dikurangin, bisa ke bawah, diminusin, nah, jadi dia naik ke atas nih. Nah, jadi margin itu jarak antara si teks ini, si border, saya bukan teksnya ya, border teksnya dengan border dari videonya. Ini dikurangkan jaraknya. Nah, makanya tuh. Lalu ada padding. Padding ini jarak antara border dengan teks ya. Jadi beda margin adalah margin itu border dengan border yang lain, misal konten yang lain, elemen yang lain. Kalau padding itu border dengan teks di dalamnya. Itu padding. Nah, kalau paddingnya kita gedein, antara video dan border itu akan ada spasi. Udah, mungkin cukup segitu spasinya. Nah, jadi sekarang udah ada headingnya. Nah, itu untuk video self hosting ya. Jadi kita tadi uploadnya bisa lewat dashboard, media, library, terus kita bisa add new. Itu lebih cepat dibandingkan edit di Elementor. Terus gimana kalau mungkin kita mau nambahkan video YouTube tadi kan? Kita bisa tetap pakai elemen dari video ini, Elementor video. Kita misal mau lidah ini, bisa nggak? Agak sedikit berat ya. Atau enggak? Nah. Tapi maklum kalau emang agak berat-berat seperti ini karena emang ini pemrosesannya emang banyak ya. Ya layaknya kita pakai aplikasi multimedia lah. Tapi jujur laptop saya ini emang kalau mau dipakai Canva pun ini berat. Makanya saya bikin materi itu niatnya mau pakai Canva tapi susah. Karena emang laptop lama nggak terlalu kuat. Nah, mungkin di bawah sini kita bisa tambahkan elemen video lagi. Yang kali ini untuk link dari YouTube-nya. Belum ya. Oke, ini berhasil saya tambahkan. Nah, ini video embed dari YouTube ya. Kan ada tombol play YouTube-nya nih. Jadi kita bisa tambahkan link YouTube-nya langsung. Misal kita buka YouTube. Lalu pilih salah satu videonya. Video apa yang mau kita cari, atau mungkin Bapak Ibu udah punya video kan, bisa upload di YouTube. Jadi daripada upload di Google Drive, lebih bagus upload di YouTube karena emang YouTube sudah punya algoritmanya sendiri untuk pemrosesan video sehingga kualitasnya tetap terjaga dan dia bisa otomatis ada pilihan kualitasnya misal 720, 360 dan seterusnya. Jadi bisa menjangkau semua kalangan lah. Kalau emang 720 dia nggak kuat, kuotanya terbatas, bisa ganti ke 360 dan seterusnya. Nah, misal ini
Tonight Show. Nah, link yang di atas ini kita bisa copy. Lalu kita pastekan di sini. Kita tunggu prosesnya. Nah, jadi sekarang videonya berganti menjadi videonya Desta. Sama seperti video self host tadi, ada stylenya dan ada advance-nya. Bisa kita edit-edit. Nah, jadi selain YouTube ada Vimeo dan Dailymotion yang disupport sama si Elementor-nya. Jadi sangat gampang sekali kita menambahkan video di postingan kita. Dan jangan lupa setelah di edit kita update ya. Nah, kita cek apakah isinya sudah berubah. Nah, sekarang sudah berubah ya. Nah, ini video self hostnya. Ini video dari YouTube-nya. Misal di sini tadi kan ada properti poster ya. Kita tambahkan posternya misalkan. Misal posternya kayak ini coba. Nah, jadi kayak ketika proses loading yang muncul itu adalah posternya. Kita coba update, reload. Nah, jadi ketika loading yang muncul adalah posternya. Ya sama seperti YouTube ya. Ini kan kayak ada thumbnail videonya. Nah, jadi kalau belum di play yang muncul juga adalah tetap posternya. Ketika di play baru videonya muncul. Seperti itu. Nah, itu gunanya dari properti poster. Oke, itu yang penting bagian situ ya. Itu caranya gimana mengupload video di website kita dan menambahkannya di dalam postingan. Kalau saran saya paling bagus itu kita upload saja di YouTube. Terus linknya kalau emang nggak mau dikonsumsi oleh publik lewat YouTube, linknya bisa di private. Nah, jadi walaupun bukan private ya, unlist. Jadi kan di YouTube itu ada 3, ada public, private, dan unlist. Nah, unlist itu kita searching di YouTube, kita buka, orang lain buka channel kita, tetap nggak akan terlihat video itu. Tapi kalau kita langsung copy paste linknya, video itu bisa ditonton. Nah, itu lebih bagus daripada diupload ke Google Drive. Untuk video ya, itu lebih bagus. Dan implementasi ke Elementornya pun sangat gampang. Tinggal copy paste link YouTube-nya saja. Oke, itu untuk materi posting video di blog ya. Selanjutnya kita akan menambahkan kategori postingan di menu atas. Ya, kenapa perlu ditambahkan? Biar orang-orang gampang untuk filter. Oh, ini ada tulisan nih, ada postingan nih. Mau dicek, mau berdasarkan laporan atau berdasarkan kategori survei. Itu bisa. Oke, selanjutnya kita akan buat itu. Kita keluar dulu, exit to dashboard. Lalu kita kembali ke dashboard dengan klik W ini. Oke, untuk membuat menunya, kita masuk ke menu Appearance, Menus, ya. Lalu di sini sudah ada menu yang sebelumnya kita buat yang berisi Home, Kontak Saya, dan Tentang Saya. Lalu kita buat custom link dulu.
Pertama kita buat custom link dulu, yaitu misal namanya adalah post atau blog lah, biar enaknya blog gitu. URL-nya dibuat pagar, terus add to menu. Nah, terus kita buka kategorisnya, kita centang survei dan laporan, lalu klik add to menu. Nah, biar kalau kita save, kita coba dulu ya, save menu dulu. Nah, ini kan ada di sini ada 5 menu nih. Jadi tampilannya nanti di sini ada 5 menu. 6 kontak saya, blog, terus kategori survei dan kategori laporan. Biar bisa ada di dalam blog si survei dan laporannya, kita geser. Nah, geser ya. Geser ke kanan dikit. Nah, jadi dia menjadi sub item dari blog. Baru kita save menu. Udah save. Udah ada muncul primary has been update. Kita reload, kita cek. Nah, udah ada di bawah. Kita bisa buka, terus kita cek survei dan laporan. Misal kita buka kategori survei. Ini tampilannya seperti ini. Nah, ini postingan dari si survei. Nah, jadi yang muncul di sini full ya. Full artikelnya. Terus laporan. Muncul di sini juga full artikelnya. Tapi dia nggak full width. Karena di sini sebenarnya maksud awalnya adalah preview aja sebenarnya. Nah, biar nggak dimunculin semua, ada satu fitur namanya read more. Jadi yang muncul cuma sebatas previewnya saja. Nah, untuk read more kita bisa langsung aja ke sini edit, atau bisa buka di post, all post. Kita mungkin yang laporan keadaan TPS deh. Kita langsung edit with Elementor. Open in new tab aja. Nah, jadi kan tadi ini semuanya muncul nih di hasil kategorinya ini. Jadi kalau ada satu artikel lain lagi, di bawah ini ada artikel yang sama ada artikel yang dibuat juga dengan kategori laporan. Jadi sini muncul semua yang kategorinya laporan. Jadi kalau yang ditampilkan full artikel bakal panjang banget halamannya dan bakal bikin pemrosesannya menjadi lebih berat dan loadingnya jadi lama. Makanya di sini ada elemen yang namanya read more. Read more itu ada di bagian general paling akhir. Jadi bagian general paling akhir. Nah, read more ini sebagai pembatas ya. Jadi kalau mau lihat seluruhnya atau selanjutannya harus klik read more. Nah, jadi yang ditampilkan cuma yang sebelum elemen read more ini diletakkan. Misalnya kita letakkan di bagian sini read more-nya. Bagian bawah sini. Nah, kita bisa teksnya kita bisa ganti, misal klik untuk lanjutkan baca. Nah, ini udah kita tambahkan read more, emang nggak kelihatan karena read more itu kayak cuma sebagai pembatas saja sebenarnya.
di konten itu nggak kelihatan. Coba kita cek, udah kita update ya. Kita cek, kita reload. Nah, jadi yang muncul cuma sampai sini aja. Kalau mau kita full kontennya atau full postingannya, kalau mau dibaca fullnya, kita harus klik untuk lanjutkan baca. Nah, baru muncul artikel fullnya. Nah, itu fungsi dari read more. Ya. Terus tadi juga saya bilang bisa dilakukan pencarian artikel. Nah, jadi bisa lewat form pencarian, misal laporan atau keadaan TPS, terus tekan enter. Nah, ini langsung ada. Hasilnya udah langsung kelihatan. Terus kita bisa klik title-nya langsung ke artikel yang kita klik ini. Itu laporan keadaan TPS. Jadi kalau kita butuh banyak informasi tambahan yang nggak mungkin tercover sama home, kontak saya, dan tentang saya, maka buatlah satu lagi, yaitu blog. Blog itu bisa dibuat per kategori. Ya, kalau di sini saya contohkan survei dan laporan. Tapi monggo Bapak Ibu mau bikin kategori yang seperti apa, silahkan. Oke, sesuai kebutuhan saja. Nah, biasanya kalau web-web yang gunanya hanya untuk company profile atau promosi, jarang yang pakai blog. Biasanya cukup 3 halaman ini atau mungkin halaman tambahan lain yang jarang diupdate, sebenarnya sekali bikin udah selesai gitu. Itu nggak perlu pakai blog. Tapi kalau banyak sekali informasi, misal laporan keadaan TPS ini kan nggak cuma satu TPS kan, ada banyak artikelnya nanti yang dibuat laporan dan dipublish, yaitu dibuatlah blog. Oke, demikian materi untuk pelatihan hari ketiga ini. Kita tadi sudah mempelajari bagaimana membuat postingan blog untuk menambahkan image dan juga menambahkan video, baik videonya self-host atau di server kita sendiri atau embed YouTube. Oke, semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan menjadi ladang amal bagi saya pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.